welcome back to podcast terkeren, terkece, dan satu-satunya Indies Cafe Universe. Omong kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Di tongkrongan kali ini kita bakal bahas hal-hal yang disukai sama Gen Z kayaknya. Betul, kalau kata Gen Z ini tuh self reward atas kesibukannya gitu. Ya, minimal setahun ada 2 kali ya. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan emang artisnya itu lagi tampil, ya udah kita harus nonton. Dimanapun tempatnya kita harus nonton. Betul, kita bakal nonton artis, yaitu nonton Konser, Asik. betul. Hari ini kita bakal bahas konser tentunya sama orang yang udah berpengalaman banyak banget nonton konser ya. Betul. Hampir setahun adalah sekali minimal konser. Kayaknya kalau misalkan followan ya sama IG-nya tuh SG-nya tuh tiba-tiba konser di sini, tiba-tiba konser di situ. Kayak wow gitu. Dia konser mulu, duitnya banyak banget nih kayaknya nih, self reward mulu nih. Highlightnya full konser ya. Betul. Sampai fitnya pun ada konsernya Konser juga. Dia kayak cintaan banget sama konser. Jadi kepo nih siapa ya? Apa? Jadi kepo siapa kira-kira yang bakal kita Siapa undang? ya? Tanpa lama-lama langsung aja kita sambut Bang Alex. Gimana perjalanan hari ini? Dari mana nih? Dari kosan, dari kampus, apa dari konser? Kebetulan dari masjid. Masya Allah, Jumatan ya? tabarakallah. Iya benar Jumatan. Jalan Jumatan. Tapi aku penasaran Bang Alek. Gimana tuh? Bang Alek tuh nama asli apa nama panggung nih? Nah itu dia. Karena setahu aku namanya dia ada 2 panggilan gitu. 1, Alek, 2. Rafli. Iya, kalau nama asli itu Rafli. Nah, Oh, Cuma Raffi. nggak tahu dari mana asalnya tiba-tiba jadi Alek aja sebenarnya. Oh, buat Bawaan tongkrongan. dari SMA lah. Oh, tongkrongan di SMA Iya, teman-teman lah ya. tongkrongan. Nyambung sampai ke kuliah. Oh. Nyambung sampai ke kerja juga ternyata. Awalnya aku ngira nama asli kan. Alek gitu. Kayaknya di orang Sunda gak ada deh yang namanya Alek. Iya. Jangan sudah Indonesia aja jarang banget. Indonesia aja pas jarang. awal kenal tiba-tiba kok Alex namanya. Dan aku manggilnya pakai X, bener-bener pakai X. Orang-orang tuh biasa pakai K, jadi Alek gitu kan, bukan Alex gitu. Awal-awal kayak Kak Alex pakai X tuh kayak aneh banget. Alex pakai X tuh aneh gitu. Keren pakai K. Iya, Iya. pakai K, rata-rata tuh pakai K. Oh ya, FYI teman-teman, jadi Bang Alek ini dia pernah jadi IO ya. Betul. Di konser kayaknya pernah jadi IO sepertinya. Terus juga sering nonton konser. Sering banget itu. Dia juga kadang jadi fotografer, videografer ya. Yes, betul, fotografer, videografer. Oke. Ngomong-ngomong soal konser. Kalian tuh kan karena sering konser nih ya. Genre apa sih yang biasanya kalian tuh pengen banget nonton kayak kalau ada dia pokoknya gue harus nonton gitu. Oke. Jujur kalau soal genre sebenarnya kurang tahu jenis-jenis klasifikasi dari genre itu ya. Cuma kalau ngomongin band atau solo ya kayaknya banyak orang yang udah tahu juga deh. Apa tuh? Hindia suka, Oke. Hafiz, Lomba Lomba Sihir. ya betul. Nggak jauh-jauh dari 3 itu. Terus sekarang yang lagi rame juga kan Perunggu. Iya, Ya, betul. Kayaknya banyak juga tuh Gen Z yang pada suka ya. Iya, betul. Ya nggak jauh-jauh dari Baskara. Baskara. Dari genre-genre pop kali ya. Pop culture kayaknya bahasa sekarang tapi Pop gitu sih. culture, benar. Enggak terlalu suka atau enggak terlalu paham sama genre-genre yang emang enggak banyak orang suka. Katakanlah masih kadang dibilang FOMO juga mungkin bisa ya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa nggak sih kalau konser FOMO? Enggak apa-apa Gimana? banget dong. Iya. Enggak apa-apa banget dong. Yang penting kan nyenggol orang. Nah, gimana ya? Yang By the way ngomongin genre atau Hindia dan Baskara sebagainya. Yes. Aku tuh sering dengerin playlist di Spotify. Dengerin Hindia kan. Betul. Dan yang punya playlistnya adalah beliau. Emang iya. 3 apa namanya? 3 topeng Baskara. 3 tahun Baskara, iya. Dengerin juga kah? Iya. Oh, nyampe ya, Pak? Aku dengerin playlistnya dia. Iya, playlistnya dia. Wah, hebat Aku kan ternyata. karena menurutku ya kadang yang lengkap banget ada Lomba Sihir, ada Fizz, ada Hindia. Ya udah dia. Oh, alah. Ada. Nyampe ternyata ya. Nyampe dong. Berarti sekarang Syukurlah. kalian fans berat kah atau gimana nih? Berat tapi tidak ekstrim ya. Berat tapi tidak ekstrim tuh gimana? Ada kan yang sampai saking ngefansnya sampai ke beli merchandise-nya, Oh, terus dikejar kemana-mana. Ada yang kayak gitu. Jatuhnya kalau menurut kita sih
Ekstrim. ya. Oh, berarti kayak ya udah menikmati lagunya Menikmati aja, lagunya menikmati aja. karya-karyanya. Karya-karyanya betul. Tapi kalau ngomongin Hindia dan Baskara sebagainya, sukanya lagu apa? Hindia dulu deh. Hindia, dulu. Fis, Lomba Sihir. Nah, itu dari 3 itu. Satu nih, Satu Hindia dulu. yang paling sering sekarang didengar kayaknya Satu Hari Lagi. Yang gimana tuh? Aduh, kalau disuruh Suruh nyanyi? kayaknya susah deh. Tapi nanti editor pasti nampilin. Oh iya boleh. Editor siap ya. Kayaknya udah bersahabat ya sama kita karena kita mau beli editor. Editor nanti nampilin di sini lagu Satu Hari Lagi. Tapi nggak boleh kena copyright ya. Awas ya editor ya. Kalau Fis deh. Kalau Fis Tapera, Tarian Penghancur Raya. Oh iya. Itu suka. Yang gimana tuh ya? Aduh, malapetaka. Nah itu, Oh iya, itu oke. benar. Kalau Bukan fans Hindia 3 itu, bukan fans itu 3 itu lagi. kalau Lomba Sihir. Lomba Sihir. Kalau Sihir. Lomba Sihir, Nirlaba kayaknya. Oh, Nirlaba. Iya. Ya, seputar-seputar itulah. Aku dengerin Hindia karena FOMO doang sih. Karena sering muncul aja di FYP TikTok. Awalnya kayak gitu juga. Iya. Awalnya kayak gitu juga, tapi ternyata kok enak ya. Kayak gitu. Tapi jujur by the way, pilihannya underrated loh. Underrated. Kenapa underrated? Iya. Oke, Kalau kita bicara Hindia kan orang-orang mungkin banyak sukanya kalau nggak evaluasi. evaluasi, cincin, Cincin. ya kan. Kalau ini satu apa? Satu hari lagi. Satu hari lagi ya. Kenapa itu? Kenapa satu hari lagi? Gak tahu ya, mungkin karena secara apa ya, katanya tuh, pemilihan katanya, diksinya juga ya suka aja gitu. Ada di beberapa momen ngerasa kayak ya semua orang juga Relate. relate. Nah, karena merasa itu. relate. Atau enggak, ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Untuk apa? Oh iya, untuk apa? Slash untuk apa ya? Untuk apa? Untuk apa? Tanda tanya. Oh iya. Paling suka. Itu emang relate dalam pekerjaan kah, kehidupan? Kebetulan gimana? mungkin sekarang lagi dirasain itu. Oh, sesuai ya. Sesuai ya. Emang lagi relate untuk kejar-kejaran kehidupan. Hmm? Relate untuk kehidupan. Relate untuk kehidupan mungkin ya. kayak gitu lah. Tapi kenapa sering banget nonton konser? Karena setiap aku lihat SG, lihat feed itu pasti kayak lagi nonton konser. Oke. Kalau nggak nonton konser, lagi foto wisuda gitu. Kayaknya ini sedikit diluruskan ya. Jujur sebenarnya kalau dibilang suka nonton konser ya emang suka. Tapi enggak yang terlalu kayak pengen nonton konser enggak, malah dari dulu gak pernah kepikiran buat effort buat beli tiket cuma buat nonton. Jadi lebih ke kayak ya udah datang ke konser tuh, awalnya pertama kali datang ke konser tuh karena emang jadi kru lah ya. Oh. Jadi jarang banget kayak sengaja lah beli tiket kayak gitu. Kalau ibaratnya kalau nggak jadi kru ya udah mending dengerin Spotify juga cukup deh. Oke. Kayak gitu. Tapi kok bisa tiba-tiba jadi kru? Kayak nggak pernah nonton konser tapi tiba-tiba jadi kru. Itu langka loh. Ya juga ya. Iya kan? Juga ya. Iya juga ya. Daftar ada pendaftaran ya kan kalau Di gitu? beberapa festival, di beberapa event ada yang emang buka volunteer. Oh, volunteer. Tapi lebih banyak yang emang by omongan. Kayak misalkan Oh. kita kenal Ihsan, Hmm? terus tahu gimana kompetensinya, oh ya udah diajak, San mau ikut gak, join gak event ini segala macam, jadi ini misalkan kayak gitu. Kalau diajak langsung lolos apa seleksi dulu? Langsung lolos. Oh iya. Kamu udah tahu Ihsan tuh kayak gimana orangnya, bisanya apa aja gitu. Terus juga karakteristik anak-anak event tuh biasanya mereka suka males banget nyari orang baru. Oh. Jadi mending punya kenalan lama yang emang udah tahu orangnya. Katakanlah walaupun dia gak jago-jago amat, tapi tektokannya enak. Nah, mending narik yang kayak gitu. Rata-rata Chemistry ya. chemistry. Chemistry betul. ya. Udah ada Gitu. chemistry nih, daripada kita buat build chemistry lagi, mending udah ya sama Udah orangnya bangun ada. lagi, adaptasi lagi. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan ada pamflet open volunteer untuk konser-konser kayak gitu, berarti itu bohong dong. Enggak bohong juga. Yaitu salah satu upaya buat kayak menarik lagi, terus ngebuka chance lagi buat orang-orang lain. Walaupun kadang di beberapa momen banyak juga ujung-ujungnya kenalan kalian juga yang masuknya. Oh gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong volunteer, seringnya divisi apa? Nah,
tuh? Nggak ada seringnya di siapa ya, maksudnya kayaknya rata ya. Pernah nyoba di beberapa Divisi. jobdesk lah. Oke. Cuma kalau ditanyanya lebih sukanya di mana, kayaknya jelas deh di foto. Oke, karena Di foto. passion ya. Karena passion. Karena benar. passion. Tapi kalau misalkan seringnya kayaknya ada deh lebih sering gitu dibanding yang lain, paling di runner. Ngapain tuh kalau runner? Itu tuh menyediakan kebutuhan dari Guestar Riders. kita, Oh. dari riders juga. Kayak misalkan nanti biasanya kalau misalkan Guestar tuh biasanya dia ngelis apa aja Yang mau dibeli. yang mau dibeli. Request-requestannya biasanya berbentuk barang atau enggak makanan. Nah, kita sebagai runner itu jobdesk-nya ya Ngebeliin. ngebeliin itu, menyediakan itu. Sudah siap lah ya. Udah siap. Jadi nanti bisa ke stand mereka, tata-tatain makanannya. Kalau udah ada, foto. Oh. Itu poin plus, Itu poin itu bonus. Bonusnya itu seperti Walaupun itu. kemungkinannya kecil ya. Iya. Oh, Walaupun kemungkinannya kecil. Tapi kalau di tiket pernah? Pernah. Tiketing. Tiketing pernah juga. Ya, tiketing lebih seru karena dia apa ya? Kerjanya agak di awal-awal tuh. Oh, Jadi iya. pas konser katakanlah udah mulai, Asik aja ya. bisa langsung join ke stage. Oh, Oke. berarti kalau udah close gate, kita boleh gabung. Boleh, boleh. Dan bisa di VIP gitu. Bisa. Bukan di VIP jatuhnya, lebih ke ya di sekitaran stage lah. Oh. Ada ruang kru di situ ya. Ada ruang krunya, di ruang kru ya. Kayak gitu. Nah, penasaran nih ngomong-ngomong tiket nih. Gimana tuh? Beli tiket tuh di mana sih biasanya kalau Iya, biasanya festival, kalau konser gitu? konser-konser kayak gitu. Wah, kalau sekarang banyak sih, Pak. Banyak sekarang. Di web banyak, di aplikasi banyak, tiket.com gitu-gitulah. Ini gak di endorse apa-apa ya maksudnya. Iya, nggak ada ya. Barangkali masih nggak apa-apa. Tiket.com Barangkali masih nggak mau apa-apa. endorse boleh. Maksudnya banyak sekarang sedang di beberapa festival atau event yang skalanya gede. Kayak misalkan kemarin Fish itu bikin konser tunggal buat album baru mereka. Nah, itu mereka sampai bikin webnya sendiri Khusus buat beli, ya? iya, Oh, buat tiket. beli tiket. Itu biasanya event-event gede yang pakainya kayak gitu, bikin web sendiri. Tapi umumnya yang emang biasa di mereka tuh nge-hire lagi vendor yang emang dia menyediakan khusus tiket. Tapi penasaran tadi nih sama tips and trick nih. Tips and trick kadang kan aku sempat beberapa kali pengen beli nih tiket konser. Tapi karena emang rebutan, akhirnya nggak kebagian. Ngewar Ada nggak ya. war tiket ya? Ada nggak tips and trick biar dapat war tiket gitu? Kesel banget kadang nggak dapet. Iya. Kadang mau yang dapat presale 1 udah sold out Udah gitu. sold out ya gitu. Yang harganya murah tiba-tiba sold out. Kalau itu ya kalau misalkan dijawabnya cepet-cepetan ya berarti kan tergantung cepetnya kita ya. Cuma kalau misalkan emang pengen nyari harga yang under bisa juga lewat misalkan nyari orang nih, nyari komunitas, komunitas dari band yang mau kita mau tampil itu, terus nyari itu di grup, ada yang jual tiket gak? Ada kenalan yang punya tiket, nah bisa nggak kayak gitu? Jatuhnya kayak calo. Bukan, beda sama calo. Kalau calo itu mereka emang katakanlah biasanya ya, calo itu udah punya nama sendiri. Oh, orang ini nih udah terkenal, dia jadi calo terus. Bisa kayak gitu, dia borong banyak tiket, terus dia sengaja jual-jualin. Ini mah lebih ke kita emang datang ke komunitas tertentu yang emang dia suka musik di band yang bakal tampil itu. Terus biasanya kan suka ada yang tiba-tiba, aduh, aku gak jadi nih mau nonton tiket. Iya. Nah, carinya orang-orang kayak gitunya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk komunitas kadang mereka dapat tiket nggak sih buat ngejualin juga kayak tim Hindia. Ada. Mereka ngejualin Khusus juga. ya, tiket khusus. Ada. Kalaupun nggak dapet tiket sendiri, mereka biasanya ada dapet potongan. Iya. Diskon. Kadang pernah lihat tuh. Iya. Tim Hindia juga ikut bukan poster ya, tapi lebih ke arah pesan gitu loh. Benar. Untuk jual tiket. Itu privilege sih. Iya, Cuma dari tim emang Hindia. nggak bisa dirasain semua yang masuk di komunitas juga sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu. Bahasanya bukan orang-orang tertentu ya, lebih ke balik lagi cepet-cepetan sama inner circle tuh. Oke. Gitu ya. Jadi bisa kayak aku teman sama Isan masuk ke komunitas Hindia, aku bisa ngajak Isan. Iya. Oh, seperti itu. Balik lagi ke yang kenal-kenal aja. Yang kenal-kenal aja. Yang kenal-kenal aja. Apa momen pertama kali yang paling bukan momen pertama kali sih, lebih kayak
pertama kali jadi kru itu jadi apa, posisi apa gitu? Oke. Pertama kali jadi kru tuh waktu itu tuh kebetulan jadi fotografer Di konser apa itu? Riang Gembira Fest. Itu di Cirebon di Arhanud kalau nggak salah. Ada siapa aja guys dari waktu itu? Waktu itu tuh gesernya tuh Enau, Ardito Pramono, sama Firsa Besari. Oh, Versa. Sebelum dia hiatus. Oh ya, Versa. Sebelum dia hiatus, Versa. Itu pertama kali jadi kru. Jadi bagian dokumentasi. Ya seru banget. Walaupun pada saat itu masih kayak ngangong ya. Bingung. Nggak tahu, bingung flow-nya tuh harus kayak gimana gitu. Katakanlah kalau misalkan kita foto wisuda, oh ya udah mungkin buat pertama foto keluarga dulu. Iya. Foto satu kayak gini, baru ke personalnya misalkan kayak gitu ya. Oke. Kalau konser nih harus motoin apa ya? Kayak gitu tuh, bingung tuh. Artisnya dulu atau orangnya dulu nih ya? dulu. Pesertanya dulu nih, bukan peserta ya? Penontonnya Penonton dulu. Audience. Ya kan penonton sudah kan banyak gitu kan. Apa nih yang harus di-shoot nih? Nah, walaupun kayak gitu. Cuma ya pada akhirnya kan ya udah let it flow aja. Yang penting foto, nanti dikurasi lagi. Oh Oke. gitu. Kalau sendiri apa emang ada tim yang kurasi? Sendiri sih. Sendiri. Sendiri sih, walaupun agak bingung ya 1000 foto tuh lebih. Kita baru masuk kampus dia sudah berkelana di event konser. Ya, alhamdulillah ada jalannya aja ya. Iya. Terus setelah dari di konser itu fotografer, terus habis itu nyoba kemana lagi? Waktu itu nyoba, ini sebenarnya tadi kan sempat bilang ya kalau misalkan cenderung nggak terlalu suka nyisihin uang katakanlah ya buat beli konser apa segala macem, kecuali kalau emang di situnya jadi kru atau apa gitu. Nah, tapi di sisi lain selain kita nih pernah diajak buat ikut event ini, event itu gitu kan di konser, pernah juga nge-apply, nyoba daftar. Oh, jadi ikut volunteer. Ikut volunteer yang benar-benar emang lihat poster di IG, flyer, open volunteer gini segala macem, terus nyoba masuk, nyoba daftar, udah sampai interview, ternyata gak lolos. Karena gak punya kenalan di situ. Oh, emang susah ya kalau nggak Emang punya. susah Berarti misalkan kalau nggak ada kayak gitu kenalan. harus ada ya Kenalan. bahasa kasarnya orang dalam. Iya. Bahasa halusnya kenalan. Kenalan, Gitu. relasi. Relasi. Nah, itu bahasa organisasi kalau relasi. Organisasi. Kan kalau orang dalam tuh bahasa kasar. Ya. Nah, dari sekian banyak kakak pernah jadi kru, itu ada nggak pengalaman yang buruknya sama pengalaman yang kayak "Ih, ini bakal gua kenang seumur hidup gitu? Dari terburuk deh, Kalau terburuk kayaknya enggak ya, soalnya seru semua sih. seru semua. Seru semua sih, bisa tahu sama Noah siapa ya yang seru. Gimana ya? Kalau yang paling berkesan, sebenarnya semuanya juga berkesan. Oh, waktu itu mungkin pas tahun kemarin ya, itu konsernya Hindia. Jadi pas waktu itu 2023, jadi pertama kali jadi fotografer di event, nyobalah jatuhnya ya, Iya. nyoba di event. Pernah sempat bikin harapan lah, kayak wah sekarang nih baru bisa Firsa Besari. Semoga selanjutnya misalkan Hindia. Oke. Ternyata tahun depannya bisa satu stage sama Hindia, bisa ngeliat langsung lah. Nah itu momen-momen wah seru banget sih, Yang nggak bisa dilupain. gak bisa dilupain. Berkesan lah ya. Berkesan banget. Walaupun cuma sekedar ngelihat Baskara lewat mau ke toilet doang gitu kan, tapi berkesan banget tuh. Kalau udah ngefans tuh dia ngapain aja udah pasti kayak wah Iya, itu berkesan banget gitu. Tapi by the way tadi kan ngomongin dari perspektif kru ya. Tapi kalau pribadi, ibaratnya jadi penonton deh. Nah, iya pasti Kira-kira ada nggak sih momen yang paling seru banget waktu itu di konser? Kayak asik banget nih festival gitu. Yes. Wah ada banget lagi. Apa tuh? Momen kalau misalkan balik lagi emang nggak terlalu sering nonton konser, tapi kadang selalu nyoba buat oh ya udah sekalinya nonton konser, matiin semua notifikasi, fokus ke enjoy. nyanyi. Oh, iya, tanpa ada kamera Ya, gitu ya? jadinya setiap nonton dapat terus Dapet euforianya. Ya kadang kalau misalkan kita nonton konser terus ya gak masalah sih ya bikin video apa segala macam buat arsip kita pribadi kan. Tapi buat saya pribadi tuh kadang ngerasa kayak pas pulang tuh iya sih dapat videonya tapi ngerasa kayak ada yang kurang tuh.
pas nonton konsernya. Kita tadi ngomongin dia ya, udah kecapai nih. Ada nggak penyanyi atau band yang pengen banget nonton tapi belum kesampaian? Boleh internasional. Enggak lagi, jujur enggak lagi. Berarti cuma Hindia doang. Iya, Hindia Fist Lomba Sihir. iya, dan itu pun ngerasa belum cukup aja kemarin tuh. Kenapa tuh? Karena cuma sekedar waktu itu pas konsernya Hindia tuh bukan sebagai fotografer. Oh. Jadi runner waktu itu tuh. Itu kan ketemu berarti kan sama Hindia sama Baskara. Bukan ketemu, lihat. Emang lihat, tapi ngerasa anjir belum lah ini. Foto nggak waktu itu? Enggak. Oh enggak, sayang banget ya. Makanya kayak Pantesan itu kenapa belum dapat karena belum foto. karena belum foto. Oh, berarti biar dapat villa tuh pengen jadi fotografernya Hindia. Pernah lah seenggaknya motoin. Oh, Kalau oke. kalau kita bahasanya jadi fotografernya Hindia, setiap band itu punya Fotografernya sendiri. Foto sendiri. tapi balik lagi di setiap event pun punya fotografernya sendiri. Seenggaknya minimal jadi fotografer di event yang narik Hindia. Nah itu sih manifesting lah. Manifesting. Kita aminin bareng-bareng. Amin. Semoga kecapai ya. Setelah ini langsung Hindia calling. Di calling Baskara. Langsung di calling Baskara. Aku belum pernah nonton konser loh. Sekalipun belum pernah. Kan tadi gara-gara gagal ya. Gara-gara gagal itu kalau misalkan pay letter aja. First time experience nonton konser. Tapi kalau konser-konser dalam negeri ada yang tertarik. Ada, karena aku kalau Indo aku suka banget sama Tulus. Oke. Dan Baskara pastinya. Gitu. Mantap. Baskara juga. Baskara juga. Tapi nggak se addicted Bangkalek ya. Siap. Sampai pengen nonton, sampai pengen jadi fotografer Iya. ya. Aku suka banget Baskara, terutama di lagu-lagu yang kayak membasuh. Apa? Itu Hindia membasuh berarti. Membasuh. Apalagi ya? Aku suka membasuh kalau aku juga suka Penghancur Raya. Suka Tarot. Ya walaupun memang tidak underrated ya. Iya. Aku suka banget. Ya udah itu. Kalau Tulus ya semuanya aku suka Tulus. Semua lagunya. Kalau I Tulus love tuh Tulus. intronya aja aku udah tahu. Iya sama. Karena intronya tuh dia kayak apa ya? Ikonik. Jadi kayak intronya aja langsung kayak apa ya? Ini lagu ini nih judulnya ini judulnya ini judulnya ini gitu. Tapi Tulus tuh vibes-nya tuh kayak sehangat itu ya. Iya bener. Sangat banget kayak kalau nonton konsernya tuh ya Allah Tulus. Dia belum nikah gak sih? Wah, Nggak nggak tahu tuh. Seia menyudahi. Aduh. Maksudnya kan kalau misalkan kayak Hindia, kadang perspektifnya tuh sepersonal itu. Iya. Kalau Fis semarah itu. Iya. Kalau Tulus, terus Sehangat Sal, Iya salah juga. aduh sehangat itu ya. Sehangat itu. Sehangat itu gitu. Emang. Merasa dipeluk gak sih? Iya. Tapi biasanya kalau orang-orang nonton konser Tulus sama Sal Priadi itu sama pasangannya biasanya. Iya. Kamunya gimana tuh? Gimana ya? YMMA yang mampu aja. Mampu-mampu aja. Ya BPA yang pasangan-pasangan aja. Ya. Sama pasangannya lagunya Pamit. Gimana ya itu nggak cocok kayaknya sama pasangan tapi lagunya Pamit tuh nggak cocok gitu. Nih, tapi kan kalian berdua kan suka Hindia. Oke, mungkin aku bakal merucutnya ke Kak Alek mungkin pertanyaannya. Karena di Hindia itu, Hindia, Fis, Lomba Sihir itu tuh sering banget nggak sih kalau konser tuh ada yang mosing? Mosing. Heeh. Kalau festival justru biasanya dimarahin sama personil. Kalau di FIS biasanya Awan yang suka marahin orang-orang musik tuh. Karena kan konser festival ya, maksudnya yang datang ke situ pun bukan cuma yang pengen lihat FIS atau Hindia lah. Banyak juga gitu yang pengen lihat band-band lain, tapi malah mosing yang akhirnya ngeganggu penonton lain kan. Nah, biasanya kalau di festival tuh dimarahin justru sama personilnya. Tapi kalau di konser-konser tunggal mereka ada aja, tapi kayaknya jarang ya. Soalnya rata-rata yang emang orang-orang yang beli tiket tunggalnya Hindia, Fis atau Lomba Sihir, orang-orang yang emang udah bener-bener tahu genrenya itu sendiri gitu, dan ngerasa ini gak cocok dimosingin.
Soalnya banyak nggak sih kalau konser tuh yang mosing? Banyak. Banyak kan, dan Banyak. itu kadang suka rusuh. Iya. Rusuhnya rusuh banget. Dan nyebelin kadang. Nyebelin, Kan kita nggak emang. suka gitu. Gacok di musik kan. Kebetulan semalam juga kan baru pertama kali lihat Perunggu tuh. Ternyata banyak yang crowd surf kayak gitu. Kayak diangkat sama penonton lain, terus mereka kayak gini-gini. Iya. Oh iya. Nah, maksudnya kan buat beberapa penonton yang emang baru pertama kali justru itu kayak, apa nih gitu kan. Iya. Tapi mungkin buat mereka yang emang udah sering kayak, oh ya udah biasa gitu. Gitu. Aku bayangin tadi kan gacok dimusingin ya. Bayangin konser Tulus gitu tiba-tiba ada yang musing. Lagunya Langit Abu-Abu. Langit Abu-Abu, ada yang Banget tuh. Langsung nggak banget lagi kalau dimosingin. Tapi aku pernah waktu timing yang pas banget, aku pas lagi di umur ulang tahun 17 tahun, lagunya Tulus. Aduh. Itu Nonton tuh. nonton. Wah, keren Nonton banget. Tulus di Itu- mana? Pas waktu ini apa tuh No Playing Festival tah di Iya, iya. Bandung. Wow. Dan Di itu Bandung? iya di Bandung, terus aku dibayarin. Tahun aku umur 17, aku tuh tahun berapa ya? Lagunya 17. Enggak, lagunya ini Manusia Kuat. Ih, gila, langsung kayak oke, gua di umur 17 harus manusia kuat banget nih gitu. Kira lagu yang 17. Bukan. Kalau lagu 17 enggak sih. Oh, belum ini ya. Belum, Itu enggak tahu tuh sih tahun belum. 2021 ke 22, Rilisnya 2020 iya. Ah, Rilisnya kalau iya, salah. iya, iya. Album Aku nggak tahu Manusia. umur 17, aku tahun berapa? Aku nggak tahu. Pokoknya itu pas banget momennya, langsung kena banget kayak ya Allah. Tadi ngomongin mosing dan sebagainya, kira-kira ada nggak sih Bang Alek do's and don'ts, and don'ts. tertulis dan tidak tertulis yang mungkin Bang Alek tahu buat penonton nih, barangkali pengen nonton konser, kira-kira apa yang boleh sama apa yang nggak boleh di konser itu? Kalau itu sih sebenarnya tergantung dari penyelenggara ya. Tergantung dari penyelenggara eventnya. Beda-beda juga, tapi yang benar-benar paling umum tuh bawa minuman apa? Alkohol gitu ya. Alkohol, alat tajam. Ya buat apa ya? Saya ke konser Iya. bawa senjata gitu kan. Ya barangkali kan ada ngebom gitu. pembunuhan berencana. Nah, itu kan. Terus bawa hewan peliharaan. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu paling umum lah ya. Ada juga di beberapa konser yang emang nggak boleh bawa rokok dari luar. Ya. Atau sampai ke jangan ngerokok. Tapi selebihnya sih apa ya? Banyak juga sekarang yang lebih fleksibel justru. Kalau sekarang ya. Mm-mm. Karena juga pernah dengar nggak boleh bawa parfum. Iya, betul. Iya. Sebenarnya nggak tahu ya kenapa nggak boleh bawa parfum, Cuk. Mungkin juga karena pernah ada kejadian di mana kan parfum biasanya botol kaca gitu kan. Iya, kaca. Nah, justru dijadiin alat senjata. Oh. Dipecahin. Nah, banyak yang kayak gitu. Mungkin ya bukan banyak, pernah yang jadinya nggak boleh, atau lebih simpelnya karena selera aroma orang beda-beda. Oh, iya, Terus nanti di konser banyak banget orang dari mana-mana, dempet-dempet segala macem, takutnya itu juga ngeganggu. Itu paling logisnya di situ sih. Dari wanginya itu Dari ya. wanginya. Barangkali- Sama bau parfum sama bau keringet nyatu. Oh iya. Betul. Kan jadinya puyeng ya. Iya. Puyeng jadinya. Nggak suka vanilla, ada yang pakai vanilla di samping. Betul. Tuh, campur keringet. Campur keringet. Wah, Parfum manis. mending deodoran sekali lah ya dari rumah gitu. Oke, kayak biasa nggak kerasa ya. Betul. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget, udah 6 jam kayaknya. Kayaknya nggak cukup nggak sih kalau ngomongin konser cuman ada di podcast gitu? Nggak cukup, harus lebih panjang lagi. Kita harus bener-bener nonton konser lagi ya. Betul. Kali-kali ajak Kisan. Boleh, Nonton boleh. konser, Ajak-ajak biar dong. mendapatkan euforianya. Kita agendakan saja. pokoknya. belum pernah nih aku nih konser nih. Apalagi kalau misalkan mau jadi kru, boleh kali kalau ingin. boleh banget. Kebetulan pengen nyari orang sih. Oh, iya. Nah, itu cocok Alhamdulillah banget. free. Tunggu aja 3 tahun lagi tapi. Ya. Amin, tapi amin. Langsung set. tapi di kali ini ya, episode kali ini ada yang spesial juga nih. Betul. Apa tuh kira-kira? Mbak Jani yang jelasin. Tapi biasanya kalau kan kita dari tadi ngomongin konser. Iya.
biasanya kalau di KPI juga itu sering banget ngadain konser. Konser terdekat itu ada di Fukom sama Exolus. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton konser tapi kayak jauh deh kayaknya, kalau konser di Cirebon kayak jarang. Kalau misalkan kalian bosan koplo-koploan, bisa datang ke Fukom, bisa datang ke Exolus. Karena ya dikit lagi lah, nanti tunggu aja di IG-nya Exolus sama IG Fukom. Apa nih IG-nya nih? Coba sebutin. Exolus tuh apa IG-nya? Mantan panitianya. Sesuai tahun sih, kalau nggak salah Exolus 2002 berapa gitu. Oh, berarti kalau tahun ini berarti Exolus 2025. Kalau Fukom berarti official Fukom _ Ah, tenang aja, nanti ada editor yang ngasih Instagram Nah, di bawah sini, gitu. santai Benar aja. banget. Kalau salah dibenerin. Benar. Tenang Kalau aja. harus dicari ya yang benar ya. Iya. Official Iya. Fukom sama Exolus, oke? Tapi kira-kira siapa nih yang jadi gestarnya kalau boleh Siapa tahu? ya? Kayaknya nggak bakal bisa di-spill di sini deh. Oh, belum boleh. Belum boleh Belum di-spill. boleh. Jadi follow dan stay tune aja dong. Oke. Promosi boleh kali ya? Boleh. Seperti biasa Isan. Biasa. Boleh. Seperti biasa kalau misalkan kita udah mau di akhir video, itu selalu ada kata-kata hari ini dari narasumber. Wah, sikat Dari kali ya. Bro kita kali ini gitu. Sikat kali ya. Iya. Boleh. Kata-kata hari ini Bang Alex. Karena semalam saya nonton Perunggu, Oke, boleh. mau ngambil kutipan dari Perunggu. Boleh. Silakan. Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh. Deh. Nanti pokoknya sebelum nanti pas kata-kata ini harus ada stage-nya di sini, Itu ada dia. perunggunya di sini. Kan tadi kan ngefans sama Hindia ya, Ya. harus ada Baskaranya di sini, lomba sihir di situ, Fis di situ. Semua personil di sini nih. Semua personel harus di sini ya. Hebat editor nih. Harus ada di Gede situ. banget ya. Kok dia gede banget. Oke. Oke, cukup kali ya untuk hari Cukup ini. Untuk hari ini, untuk Oke. episode kali ini. Betul. Thank you semuanya yang udah hadir di sini, udah nonton di sini, udah mantengin terus podcast kita pada hari ini ya. Iya, betul. Nggak tahu nontonnya mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore, sambil makan, sambil mandi, bebas. Benar. Tapi ingat seperti biasa, omong kosong boleh ngomong, tapi Tapi nggak nggak boleh boleh kosong.